Beliau mintanya 3 itu. Jadi 1, akselerasi eliminasi TBC. Nomor 2, screening kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Nomor 3, daerah-daerah yang tertinggal, perbatasan kepulauan yang terpencil itu rumah sakitnya dipastikan dibangun rumah sakit yang bagus. Oh itu. Bapak ini karirnya kan melompat-lompat ya Pak? Iya, lompat-lompat. Ya kan dari teknik, kemudian profesional di perbankan, di tambang, ujuk-ujuk ke kesehatan nih. Apa karena saking pinternya Bapak, saking cerdasnya Bapak sehingga bisa, ini apa rumusnya ya Pak? Ya. Karena begitu saya masuk jadi Menteri Kesehatan, saya baru sadar tuh SDG 3 tuh kan, itu kan mimpinya orang kesehatan. Itu kalimatnya tuh to promote healthy life and well-being for all people and all ages. Jadi itu ada 5 kata tuh. Saya bilang to promote, bukan to cure. Nggak ada. Jadi sebenarnya tugas kesehatan adalah untuk mengedukasi, mengajari, memfasilitasi healthy life. Nggak ada tuh ngurusin orang sakit. Betul kan? Kita harus mempromosikan hidup yang sehat. Kita harus jaga orang agar tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, ada sejumlah menteri di kabinetnya Pak Joko Widodo yang kemudian menjadi menteri lagi di Kabinet Merah Putih dipimpin Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming. Satu di antaranya adalah Menteri Kesehatan kita Pak Budi Gunadi Sadikin. Ini tentu ada cerita di balik ini. Saya ingin sapa beliau. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Budi. Pak, Bapak ini dari sedikit menteri yang ada sekarang adalah menteri di zaman Pak Jokowi yang kemudian dapat portofolio baru. Ya lama sebenarnya di pemerintahannya Pak Prabowo. Berarti menurut saya ini Pak, berarti Bapak sukses dong. Atau nggak ada orang yang mau jadi Menteri Kesehatan. Oh gitu ya. Dan Bapak juga aktif pada waktu itu karena sejak tahun 2020 pas jadi Menteri Kesehatan pas dahsyatnya COVID-19. Pak bisa cerita sedikit bagaimana Bapak kemudian dipercaya oleh Pak Prabowo menjadi Menteri Kesehatan untuk yang kedua kalinya Pak? Jadi memang waktu jadi Menteri Kesehatan zaman COVID itu menyampaikannya Menteri Kesehatan adalah menteri yang paling banyak diganti. Oh, jadi saya ketemu di Inggris tuh Menteri Kesehatannya 6 kali diganti. Ada Jepang mungkin 3 kali diganti. Cina aja yang ini 2 kali diganti. Jadi memang rupanya Menteri Kesehatan pada saat pandemi dan nggak tahu apa sampai sekarang ya adalah posisi yang paling tidak diminati karena paling cepat kemungkinannya diganti. Jadi kursi panas ya Pak ya? Jadi jangan-jangan ini ditaruh saya karena nggak ada yang mau posisi ini gitu ya, karena kursi panas. Tapi kalau dengan Pak Prabowo kan beliau adalah senior saya, juga merupakan teman sejawat waktu di kabinet sebelumnya. Kita banyak juga kerjasama dengan beliau karena pada saat vaksinasi COVID kan banyak dibantu oleh TNI dan Polri. Polri, betul Pak. Jadi hubungannya dengan beliau lebih ke sebagai senior lah di kabinet yang mendukung kami untuk bisa menyelesaikan pandemi COVID dengan baik. Nah senior kami sekarang udah jadi bos kami. Pak, bisa cerita sedikit ketika apakah sebelumnya memang Bapak pernah diberi sinyal oleh Pak Prabowo untuk melanjutkan ini, di kementerian ini? Pernah diajak bicara sekali apa 2 kali gitu ya, dan Pak Prabowo bilang memang bahwa beliau sudah perhatikan transformasi di sektor kesehatan ini harus dilanjutkan, harus diteruskan. Itu ya? Tapi nggak bilang apakah itu saya apa enggak. Oh. Tapi ketika kemudian diajak berdialog Pak sebelum kabinet diumumkan, apakah ada satu request khusus gitu Pak Budi terkait dengan Kementerian Kesehatan ini Pak? Ada. Apa Pak? Dia mintanya 3 itu. Jadi 1, akselerasi eliminasi TBC. Nomor 2,
screening kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Nomor 3, daerah-daerah yang tertinggal, perbatasan kepulauan yang terpencil itu rumah sakitnya dipastikan dibangun rumah sakit yang bagus. Oh itu. Meskipun cuma 3 berat juga ya Pak? Itu quick win-nya. Saya begitu lihat, ternyata masuk quick win-nya beliau. Iya. Pak, ini flashback sedikit. Bapak termasuk sukses di antara negara-negara ya dalam mengatasi COVID-19 lah ya. Pak, apa yang Bapak nggak bisa lupakan ketika Bapak jadi Menteri Kesehatan di masa yang krusial itu, Pak? Ada nggak? Ditanya sama Pak Presiden yang dulu kan, Pak Jokowi. Aduh, saya ini dipuji sama negara-negara lain, kepala negara lain, sukses Indonesia. Nanti jawabnya apa? Wah, jawabnya ini aja Pak. Jawabnya karena Menkesnya nggak kerja. Loh, kok gitu? Iya Pak, karena yang kerja bukan Menkesnya. Yang kerja adalah Tribun Network, gitu kan, TNI, Polri, NU, Muhammadiyah. Kan yang sibuk nyuntik kan mereka, kita hanya kasih vaksinnya saja. Gitu. Jadi kita bilang, kenapa itu dulu sukses? Sebenarnya salah satu kuncinya adalah karena kita benar-benar memanfaatkan modal sosial yang luar biasa dari masyarakat kita. Masyarakat kita kan orangnya ibaan gitu. Kalau di politik ada orang yang dizolimi yang menang. Orang Indonesia kan iba. Kalau ada gotong royong, ingin membantunya tuh besar. Jadi waktu itu saya bilang, aduh kalau yang nyuntik nih orang Kemenkes semua sama Dinas Kesehatan, nggak bakal kelar. Jadi ini harus dibuat programnya jadi eksklusif, inklusif. Tadinya kita lakukan sendiri bersama-sama. Pendekatannya jangan pendekatan program, tapi pendekatan gerakan. Jadi kita pasang muka iba, Menkesnya kelihatan capek, kurang tidur gitu kan. Ternyata Tribun Network beres. Asal kita dikasih vaksin, nanti Tribunnya yang vaksinasi di seluruh Indonesia. Nanti semuanya Tribun yang beresin. Gitu. Jadi bantu selesai ya. Cepat. Pak, tadi kan ada 3 quick win yang ya tidak ringan lah Pak ya. Bisa Bapak jelaskan Pak, mengapa TBC yang jadi priority? Mengapa kemudian ada daerah-daerah terpencil rumah sakit kayak pembangunan BTS saja gitu, dan yang berikutnya adalah mengenai bagaimana kita bisa melakukan cek kesehatan itu. Apa Pak ini konteksnya Pak, bisa dijelaskan? COVID itu pandemi penyakit menular melanda dunia. Data yang meninggal kalau saya nggak salah baca tuh 7 jutaan, 8 jutaan. Selama berapa tahun ya kemarin ya? 2 tahun Pak. 2 tahun ya? 2 tahun praktis. Sekarang 2 masih tahun. ada, cuma sedikit sekali yang meninggal. Nggak banyak orang tahu bahwa TBC udah ada di dunia itu lebih dari 200 tahun. Betul. 1000 berapa statusan, 1700-an tuh udah ada. Dan nggak ada juga yang ingat yang meninggal tuh 1 miliar. Lebih besar. 1 miliar orang sudah meninggal dari 200 tahun yang lalu. Penyakit ini sama COVID nggak hilang sampai sekarang. Dan meninggalnya setiap tahun 1,3 juta orang di seluruh dunia. 1,3 juta dibagi 365, bangkir ngitung cepat. 365 hari dibagi 24 jam, dibagi 60 menit. Meninggalnya 2,5 orang per menit. 2,5 orang Jadi per kita menit. ngomong begini, udah 10 orang mati. 10 orang mati nih, kita ngomong nih. Di Indonesia itu 134.000. Jadi sekitar 5 menit satu meninggal. 5 menit satu orang. Jadi serius juga. Jadi serius. Ini penyakit kenapa jadi fokus beliau? Karena beliau tahu ini penyakit menular yang paling banyak korbannya dalam sejarah umat manusia, sampai sekarang belum beres-beres dan sampai sekarang masih menyebabkan banyak kematian. Kenapa kok kurang mendapatkan perhatian seperti COVID? Karena penyakit ini menyerang negara miskin. Kalau yang meninggalnya di Inggris, di Amerika, Australia, cepat. Ini meninggalkan Cina, India, Indonesia, ya lama, nggak beres-beres. Vaksinnya nggak keluar-keluar dari sekarang. Itu sebabnya beliau bilang, yuk TBC ini kita percepat eliminasinya. Itu nomor 1 TBC. Yang nomor 2, beliau juga lihat, ini orang Indonesia selama ini diurusnya fokus kesehatannya ngobatin orang sakit. Padahal salah Pak. Sakit itu jantung, stroke, cancer yang paling banyak membuat manusia meninggal, itu penyakit kronis namanya. Kalau kronis itu penyakit nggak
kayak ketabrak mobil, kena mati. Nggak gitu, Pak. Dia kena, nggak diobatin terus, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, mati. Jadi sebenarnya kita punya banyak waktu untuk mengobati dan menghindari, Pak. Nah, jadi strateginya kenapa screening, rubah strategi kesehatan. Harusnya menjaga orang tetap sehat, bukan mengobati orang sakit. Ngurusnya di puskesmas posyandu, bukan di rumah sakit. Ngurusnya perawat, bidan, dokter umum, bukan dokter spesialis dan sebagainya. Ngurusnya bukan alat kesehatan, tapi screening. Karena penyakit meninggal paling banyak stroke, 300.000 tahun. Jantung, 250.000 tahun. Ini gampang. Kalau Bapak ukur yang namanya tekanan darah setiap tahun aja sekali, di bawah 130/90, kemudian gula darah, HbA1c di bawah 5,7, setahun sekali aja. Lemak darah atau kolesterol, bagusnya LDL di bawah 100 setiap tahun, nggak lebih dari itu. Insya Allah 82 tahun. Kalau di atas itu nggak diobatin 5 tahun, lewat pen. Gitu, itu ya yang dimaksud screening ya? Screening itu. Jadi kalau ada ini wartawan Tribun, pegawai Tribun meninggal di bawah 72, rata-rata usia, udah hampir pasti karenanya kalau nggak stroke sama jantung, itu pemimpinnya harus disalahkan karena tidak pernah screening anak buahnya. Itu ya Pak ya. Jadi nggak boleh ada yang meninggal di bawah umur 72 harusnya. Dan kalau rajin, insya Allah 80 Pak. Kalau yang quick win ketiga Pak? Nah, quick win yang ketiga yang beliau inginkan adalah beliau datang ke daerah-daerah, ya kasihan sekali. Kok rumah sakitnya seperti itu? Saya pernah ke Nias, itu ada ruang operasi, ada alat anestesi, tapi laba-laba semua. Oh, artinya nggak pernah dipakai ya? Oke. Ini paling banyak butuh operasi apa? Patah tulang lah Pak, kecelakaan kan banyak. Nah, motor ngebut nabrak. Nah, ini patah tulang operasinya gimana? Nggak bisa lah Pak, mesti diseberangin dulu ke Padang gitu kan, pakai boat 4 jam. Nah, kalau kayak gitu banyak. Ngelahirin ibu, misalnya lahirnya susah, mesti sesar, itu operasi. Ya itu kan masih 4 jam, 5 jam. Saya kemarin ketemu yang lucu-lucu aja di jantung itu Pak, kalau kena serangan, itu nggak boleh lebih dari 90 menit, harus segera dipasang ring tuh. Gitu ya? Pakai nama alatnya cath lab. Saya tanya, berapa cath lab? Di 514 kabupaten kota. Kenapa Bapak nanya kabupaten kota? Ya kalau 90 menit kan nggak mungkin orang kena Sukabumi dibawa ke Bandung. Gitu kan? Atau Cirebon dibawa ke Bandung. Harus di kota yang sama. Jadi pasangnya di kabupaten kota. 44 Pak, dari 514. Jauh ya. Bahkan provinsi aja 28 dari 34. Jadi kayak Ambon, Maluku Utara, Maluku Selatan, Papua Barat, itu nggak ada layanan jantung. Jadi sana loh, kalau orang kena serangan jantung di Ambon, terus kita bisa apa? Bisa berdoa, dibawa ke Makassar, Manado masih hidup. Gitu. Jadi ya mesti dibangun rumah sakit itu. Kalau enggak doa dokternya bukan bekerja mengoperasi tapi berdoa gitu. Itu ya pertimbangannya. Pertimbangan gitu, Pak. Pak Menteri, tadi disinggung mengenai vaksin untuk TBC. Kemarin ada pertemuan di Bali kalau nggak salah ya Pak ya. Apakah ada hasil Pak atau kabar baik gitu dari pertemuan itu? Penyakit menular yang kita gampang ingat aja COVID. Itu ada pengobatan, pakai masker, cuci tangan. Tapi COVID itu turun begitu ada vaksinnya. Betul. Jadi Pak Jokowi juga bilang game changer dari semua penyakit menular itu ada vaksinnya apa enggak? Begitu ada vaksinnya turun. Vaksin TBC kenapa nggak keluar-keluar? Karena ini penyakit negara miskin. Nah, akibatnya apa yang kejadian adalah kita berpartisipasi untuk iniin vaksin. Nah, kita ada vaksinnya yang dilakukan di Indonesia dari Gates Foundation, clinical trial level 3, 5 negara. Pak Menteri, ini tadi kan sudah dijelaskan mengenai screening kesehatan. Tentu pembaca kita, masyarakat kepingin tahu. Mekanismenya gimana? Apakah lewat posyandu, lewat puskesmas, atau lewat rumah sakit, atau gimana Pak Menteri? Yang pertama yang saya ingin sampaikan, ini untuk supaya masyarakat jangan terlalu tinggi ekspektasi ya. Aku takut sekali gitu. Penting ini Pak. Orang-orang di kota bilang wah screening kesehatan gratis. Ini kayak medical check up di rumah sakit mahal yang 5 juta, 10 juta. Enggak ya. Ini benar-benar screening kesehatan yang sifatnya dasar karena kita mau berikannya rata ke 280 juta orang. Itu yang pertama Pak. Jadi nanti saya akan ceritakan sedikit. Jangan tinggi-tinggi ekspektasinya. Yang nomor 2, ini screening kesehatan untuk semua usia. Jadi beda-beda tuh. Antara bayi baru lahir
itu ada screeningnya seminggu pertama yang harus dilakukan. Balita, beda lagi screening kesehatannya. Anak-anak, dewasa, sampai manula. Itu beda-beda. Nah, dilakukannya di mana? Dilakukannya kalau yang umumnya di puskesmas posyandu. Karena memang itu yang paling luas. Kita punya puskesmas kan 10.000, gitu ya. Posyandu 300.000. Jadi itu yang kita pakai dulu pertama kali. Khusus untuk naik ke anak-anak, kan anak-anak kita tinggalnya lama juga di sekolah kan. Berapa jam sehari kan di sekolah. Jadi selain di puskesmas, untuk anak-anak kita lakukan di sekolah. Lebih murah, lebih efisien, karena dalam satu sekolah kumpul tuh semua anak-anak. Bisa sekolahnya sekolah umum maupun sekolah agama, itu ada di sana. Nah, kemudian kita naik ke dewasa balik lagi ke puskesmas, tapi kita sedang mengkaji bisa nggak di tempat kerja. Jadi, di tempatnya kerja orang-orang itu. Dulu kan ada unit kesehatan sekolah, itu sampai sekarang masih ada. Kita mau reaktivasi balik supaya bisa sebagai tempat screening juga anak-anak sekolah. Dulu tuh zamannya Orde Baru ada juga namanya unit kesehatan kerja. Nah, itu sekarang kita lagi pelajari, masih bisa nggak direvitalisasi. Jadi kalau bisa di tribun, ya adalah klinik kecilnya. Jadi orang-orang screening ya di kantor aja. Jadi kalau screeningnya ketahuan nggak sehat, ya diobatinya, disarankannya bikin lebih sehat di kantor. Gitu. Nah itu ya Pak. Itu memang ada skema biayanya maksimal sekian untuk dasar itu memang sudah ditentukan skalanya biayanya gitu Pak. Kita sudah ada. Kenapa ini mulai di puskesmas posyandu? Karena semua biayanya sudah kita kasih ke mereka. Sekarang pun sudah demikian. Jadi mereka udah dikasih anggaran untuk melakukan screening. Tinggal screening aja diperbanyak. Nah itu yang sekarang kita pakai. Jadi nggak usah ada pembayaran one by one dari si rakyat. Jadi misalkan saya nih Pak, mau screening ke posyandu, saya harus ngapain? Apakah saya harus bawa KTP, bawa apa gitu? Misalkan orang seusia saya, boleh nggak ke posyandu? Jadi Bapak, kalau orang seusia Bapak, datangnya ke puskesmas. Datang ke puskesmas, tunjukin KTP aja, maunya kita, udah bisa langsung. Jadi saya nggak boleh ke posyandu, harus ke puskesmas ya? Mungkin karena di puskesmas. Di pusat, kalau ini tua, ini puskesmas. Cuma screeningnya beda. Kalau posyandu itu lebih ke bayi balita. Bisa dilihat screening berat badannya, tinggi badannya. Ya. Kalau udah tua, mungkin apakah masih suka matanya jelalatan. Itu masih dilihat itu. Kalau itu penyakit mata keranjang Pak itu. Takutnya penyakit mata, nanti kan otot-ototnya terlalu banyak sakit mata. Iya, itu. Pak Menteri, ini tadi juga quick win berikutnya adalah selama 5 tahun ke depan adalah membangun rumah sakit yang bagus di wilayah 3T. Nah, ini bagaimana Pak? Prioritasnya bagaimana ini? Apakah bisa dilakukan secara masif di beberapa tempat atau kita punya semacam roadmap gitu Pak? Jadi Pak Prabowo itu timnya sudah punya listnya. Ada 66 kabupaten kota yang memang rumah sakitnya tipe D. Rumah sakit tipe D, beliau inginnya di-upgrade minimal tipe C. Tipe D itu nggak ada radiologi, nggak bisa X-ray, nggak bisa misalnya mamografi, nggak bisa juga periksa CT scan, dan ruang operasi sangat terbatas. Itu ya? Itu sudah ada daftarnya Pak ya? Sekarang kita mau naik tipe C, ada 66 rumah sakit. Nah, 66 rumah sakit ini rencananya tadi 3 tahun. Yang dikasih 1,7 itu hanya untuk 10 rumah sakit di tahun pertama, karena satu rumah sakit sekitar 170 miliaran anggarannya termasuk anak. Kalau 66 bisa disebutkan Pak, mereka ada di wilayah provinsi mana? Paling banyak di Maluku ya Papua, Nusa Tenggara Timur, Barat dan Timur, banyakan di Timur, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Jawa nggak ada ya? Jawa nggak prioritas karena memang karena hampir semua kabupaten kotanya sudah punya. Iya. Pak, kalau boleh saya tahu Pak, apakah kementerian yang Bapak pimpin ini nanti punya korelasi dengan program makan bergizi gratis itu? Ya, kita udah ketemu sama kepala badan. Jadi yang nomor 1, Kementerian Kesehatan kan punya standar gizi yang cukup itu berapa? Oh, ada ya? Ada. Jadi kita udah bicara dengan beliau, itu 1. Yang kedua, kita juga sudah bicara dengan beliau bahwa beliau nanti akan ngejar yang sehat kan.
Tapi kalau sudah sakit, misal kayak stunting itu kan penyakit gizi sebenarnya. Ada penyakit jantung, penyakit otak. Penyakit jantung tuh bisa di bypass, bisa dipasang rig. Nah sama tuh penyakit gizi, ada yang stunting, ada yang kurang gizi, ada gizi buruk, itu ada status-statusnya. Nah untuk yang sakit sementara tetap di kita. Oh, yang sakit sementara di Kemenkes. Karena kita ngurusin yang sakit gitu. Betul. Beliau jaga yang sehat. Nah cuman Kemenkes juga ada keterbatasan. Kita anggaran nih, kalau untuk penyakit gizi, obatnya apa? Makan. Kalau sakit batuk obatnya misalnya paracetamol gitu. Kalau penyakit gizi obatnya makan. Nah makan ini kan sekarang Kemenkes nggak ada kaki tangannya di daerah-daerah. Jadi kita juga ngomong boleh nggak kalau misalnya untuk yang sakit dia perlu dikasih makanan yang lebih tinggi kadarnya, kita tetap minta tolong beliau. Nah itu juga sudah dibicarakan. Karena kan infrastrukturnya udah ada kapasitasnya. Itu yang kedua yang kita minta. Kita kerjasamain. Yang ketiga juga kita bicara mengenai tenaga gizi. Jadi dia butuh tuh, karena dia mau bangun banyak sekali dapur-dapur di setiap desa rencananya untuk 3.000 orang. Nah itu kan butuh tenaga gizi. Sebagai pendamping ya, makanan ini mereka memeriksa pastikan bahwa ini gizinya cukup. Nah kita kan punya tuh di puskesmas. Nah itu juga yang kita kerjasamakan dengan mereka. Jadi sebenarnya kerjasamanya sudah mulai jalan. Gitu ya Pak ya. Pak, ini pertanyaan konyol tapi rasanya perlu saya tanyakan juga ke Bapak. Bapak ini karirnya kan melompat-lompat ya Pak? Iya lompat-lompat. Ya kan dari teknik, kemudian profesional di perbankan, di tambang, ujuk-ujuk ke kesehatan nih. Apa karena saking pinternya Bapak, saking cerdasnya Bapak sehingga bisa, ini apa rumusnya ya Pak? Enggak, itu sebabnya adalah begitu kita masuk di bawah pinter, begitu kita udah makin ke atas, ini kan lebih sedikit dan saingannya pintar-pintar semua kan. Gitu. Kita tahu diri kan, nggak mungkin kita naik lagi ya kita pindah gitu. Ketemu lagi naik lagi, oh di atasnya udah pintar-pintar semua. Emang kita bukan yang paling pintar, nasib kita kan nggak, kita tahu diri bukan paling pintar, kita pindah lagi. Nah emang satu yang saya dari dulu impikan untuk dicoba, belum berkeberhasilan sampai satu kali. Apa itu Pak? Jadi wartawan. Masih Bapak bisa, Bapak sangat cerdas ini kemana-mana kan bisa gitu. Gimana cara interview, gitu. Interview itu presiden. Iya. Pak Rudi, Bapak ini kan selalu mengkampanyekan olahraga ini di Instagram. Coba kan di foto-foto saya lihat di bawah ini isinya olahraga melulu Pak. Emang Bapak maniak olahraga ya Pak? Sebenarnya bukan. Ya. Karena begitu saya masuk jadi Menteri Kesehatan, saya baru sadar tuh SDG 3 tuh kan, itu kan mimpinya orang kesehatan. Itu kalimatnya tuh to promote healthy life and well-being for all people and all ages. Jadi itu ada 5 kata tuh. Saya bilang to promote, bukan to cure, nggak ada. Jadi sebenarnya tugas kesehatan adalah untuk mengedukasi, mengajari, memfasilitasi healthy life. Nggak ada tuh ngurusin orang sakit. Betul kan? Kita harus mempromosikan hidup yang sehat. Kita harus jaga orang agar tetap sehat. And well-being. Well-being itu selain healthy, well-being itu lebih ke psikis lah. Jadi sakitnya itu jangan hanya sakit fisik. Sakit mental juga well-being gitu. Jadi dia puas dengan dirinya walaupun gajinya kecil juga hidupnya happy, wartawan gitu kan ya, itu well-being. Tapi menariknya for all people ini ada unsur equity nih. Kayak miskin, tua muda, tinggal di desa, tinggal di kota, tinggal di Papua, tinggal di Jakarta. Itu kan ada prinsip equity of all people and all ages. Jadi jangan diurusinnya posyandu ngurusin balita sama ibu hamil aja dong. Maka seorang kayak saya nih udah 60 nggak ada yang ngurusin, lansia, makanya mesti diurusin oleh aja. Jadi kalau saya lihat sebenarnya kesehatan itu harus sifatnya promotif. Kalimatnya aja udah tuh promote. Jadi menciptakan orang sehat itu jauh lebih penting daripada mengobati orang sakit. Jauh lebih murah juga daripada mengobati orang kalau sudah sakit. Jadi tugas saya adalah mengajak teman-teman untuk hidup sehat. Saya nggak usah masuk rumah sakit. Kalau nggak masuk rumah sakit, kalau bisa kayak Ratu Elizabeth. Kalau Tuhan udah manggil, nggak pakai sakit, besoknya wafat. Tapi wafatnya kalau bisa umurnya 90. Soalnya kalau kita nggak olahraga, Pak, saya bilang WHO tuh bilang,
kegiatan fisik harus dilakukan minimal 30 menit sehari, 5 hari seminggu, tidak boleh berhenti sampai kita wafat. Itu ya prinsipnya. Lalu selama ini Bapak lebih menggeluti apa ya? Hobinya itu apakah bersepeda kah, lari kah, renang kah? Jadi bankir. Bankir itu memang urusannya dengan uang. So? Jadi kalau orang urusannya dengan banyak uang, gimana caranya supaya uang ini bisa dikelola dengan baik? Yang mengolah uang dengan baik adalah orang yang pelit. Jadi bakir itu biasa pelit. Gitu ya. Jadi kalau kita mau olahraga, kita lihat. Yang murah-murah aja gitu? Olahraga sepeda, alatnya apa? Sepeda. Mahal. Mulai dari jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Ya. Ada yang miliar. Kalau golf, lebih mahal. Lari, sepatu. Gitu kan, orang cuma sepatu. Ya mungkin sekarang agak mahal bisa beli celana sama kaos. Gitu. Tapi semahal-mahalnya, ini adalah olahraga yang paling murah. Jadi sebabnya kenapa masuk, saya pikir, oh ini olahraga yang paling murah, bukan hanya buat saya. Tapi buat masyarakat, kalau saya mau ngajarin, paling gampang itu lari. Nggak usah, ongkosnya nggak usah terlampau mahal. Bayar lapangan golf lah, beli sepeda lah, sewa lapangan badminton aja lebih mahal daripada lari. Dan saya mau tambah, lari itu adalah satu-satunya olahraga yang kita sebagai manusia biasa bisa ikut kejuaraan dunia. Saya bilang, ayo orang tinju, bisa nggak ikut kejuaraan dunia tinju? Orang Indonesia, nggak bisa, karena seleksi kepotong-potong. Bola bisa nggak? Nggak, kalah sama Jepang, nggak bisa naik sampai ke depan. Itu lari, bisa ikut maraton. Umur 60 masih bisa ikut Bali maraton gitu. Jadi ya, bisa ikut kejuaraan dunia paling bisa itu cuma lari. Yang lain nggak bisa. Tersisih kita. Pak, di usia Bapak yang 60 tahun ini, emang cocok olahraga lari untuk orang-orang yang sudah punya usia? Kan kadang orang takut kalau nanti terlalu ini jantung. Saya juga dibilang begitu kan. Jadi waktu saya lari itu hati-hati gitu kan. Tapi kan kita ada rasa kompetitifnya juga. Cuma saya nggak enak nyebut nama. Terus kita lari ini di Berlin, ada artis terkenal usia 30, kita lebih cepat. Gitu. Kita bangga. Kita bangga kan? Kita 60 jadi lebih cepat dari lari, 30 artis terkenal. Cuma nanti ngomong usia nih. Kita lari itu begitu keluar 40 kan udah capek. Tiba-tiba yang lari, cuk. Siapa tuh? Seorang nenek bang aja udah gini. Lebih cepat nyusul aku. Begitu dapat di sana, disambut dia. Karena dia adalah seorang wanita yang umurnya 80 tahun. Wah, gitu kan. Jadi kita tadinya bangga ngalahin si artis itu tadi ya. Ternyata ada orang lebih tua ya. 80 tahun lebih cepat dari kita. Jadi dari situ kita ya di atas langit ada langit. Pak, saya kepingin Bapak memberikan semacam closing statement gitu ya. Terkait quick win yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan permintaan Pak Presiden ya, terutama yang terkait dengan banyak orang. Tadi ada screening kesehatan, lalu bagaimana kita bisa mengurangi angka TBC. Tadi Pak sebutkan bahwa dalam waktu kita ngobrol 1 orang meninggal. Silakan Pak, untuk pembaca kita, untuk pemirsa kita, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat pembaca kita ini? Jadi saya ingin menyampaikan bahwa Presiden kita Pak Prabowo itu sangat memperhatikan kesehatan, karena ada beberapa hal penting yang kita mesti pahami ini. Saya sebagai bankir sudah lebih dari 30 tahun. Kerjaan saya ngurusin harta dari nasabah-nasabah saya. Sekarang jadi Menteri Kesehatan. 3 tahun mau 4 tahun ngurusin nyawa dari semua masyarakat kita. Dan Bapak Presiden kita tuh jeli itu. Saya lihat. Karena buat saya yang sudah ngurusin ribuan triliun uang ya, yang namanya nyawa itu di atas harta. Kalau saya punya nasabah seaya apapun dia, kalau tanya, Pak, ini ada investasi, Bapak bisa dapat 100 juta US. Tapi katanya Bapak wafat besok. Atau Bapak mau rubah, Bapak nggak dapat 100 juta, tapi wafatnya nanti 10 tahun lagi.
pasti dia pilih yang 10 tahun lagi. Gitu ya. Itu sebabnya kenapa Pak Prabowo memahami itu, ngasih saya anggaran tambahan. Jadi saya tuh begitu jadi menteri dapat anggaran tambahan. Kemudian tiba-tiba begitu akhir tahun dipanggil Ibu Sri Mulyani, Pak Menkes, semua menteri lain nggak ada yang tiba-tiba kayak kamu dikasih anggaran tambahan 13 triliun sama Pak 13 triliun ada anggaran tambahan. Anggaran tambahan dari Bapak Presiden Prabowo untuk ngurusin 3 kegiatan tadi. Sananya Pak Prabowo, ini saya kaget kok yang lain dipotong-potongin saya ditambah. Karena kamu mesti jaga kesehatan rakyat, karena itu ada prioritas utama hidup mereka. Jadi kalau kita ditanya, Bapak ditanya, harta atau nyawa, milih mana Pak? Saya pilih nyawa. Saya pilih atau, Pak. Apa? kalau saya pilih atau, artinya nyawa iya, harta iya. Iya, enaknya dua-duanya. Iya. Enaknya dua-duanya. Kita kaya dan sehat. Nah itu gitu, Pak. Betul, karena memang Pak. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau sedikit, Pak. Sedikit. Kalau banyak bisa. Kalau banyak bisa. Saya mengerti sih arahnya kemana. Baik, Pak Budi Gunadi Sadikin, terima kasih, Pak. Sama-sama. Moga-moga apa yang kita obrolin bisa didengarkan oleh pembaca dan penonton kita supaya tahu apa yang akan dikerjakan oleh Bapak dan jajaran sampai 5 tahun ke depan. Saya juga terima kasih ke Tribun. Saya doakan mudah-mudahan makin banyak yang nonton, makin banyak yang baca. Amin, Pak. Dan bisa mendidik masyarakat kita supaya sehat. Ya, terima kasih. Demikian Tribuners, ngobrol kita dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pak Budi Gunadi Sadikin, dan moga-moga apa yang menjadi beban beliau akan bisa dicapai secepat-cepatnya, karena beliau adalah salah satu menteri yang mendapatkan tambahan anggaran dari Presiden Prabowo Subianto 13 triliun. Pak Budi, terima kasih banyak. Semoga Bapak sukses selalu, dan yang paling penting Bapak sendiri tetap sehat. Sehat selalu. Demikian, saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan serta tetap bahagia meskipun sekarang tanggal 2. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.